Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur bersama Pojok Hukum. Tetap semangat dulur. Walaupun keadaan perekonomian, keadaan Indonesia sekarang masih menghadapi virus corona, tapi tenang aja dulur. Tetap dulur semangat, tetap dulur berjuang, tetap dulur bersyukur, bersabar dan sebagainya. Oke dulur, di sini saya akan menerangkan tentang tetap perkawinan, tetap tentang perceraian dulur. Ya, ini sebenarnya perceraian ini nggak perlu saya bahas sebetulnya, tapi ya karena ada permintaan daripada teman-teman dulur-dulur yang sudah WA saya, tolong supaya diterangkan mengenai perkawinan, terutama masalah perceraian. Oke, untuk episode yang lalu kan sudah saya sampaikan tentang cerai gugat, atau yang mengajukan adalah perempuan mengajukan kepada cerai, menggugat kepada suaminya. Namun untuk saat ini adalah suami yang menceraikan istrinya, atau istilahnya mentalak istrinya. Begini dulur, untuk cerai talak, yang dimaksud cerai talak sendiri kan mengajukan cerai talak. Kalau untuk muslim biasanya dalam pengadilan agama itu istilahnya cerai talak, tapi kalau untuk non muslim biasanya ada istilah gugatan perceraian gitu aja. Walaupun itu suami yang ngajukan, walaupun istri yang meminta cerai, itu tetap perceraian biasa, cerai gugat atau gugatan cerai. Tapi di sini saya membahas tentang hukum Islam atau orang-orang yang beragama muslim, biasanya diajukan di pengadilan agama. Cerai talak. Cerai talak untuk putusannya biasanya menggunakan cerai talak roji'i, cerai talak satu roji'i. Jadi meminta mentalak istrinya dengan cerai talak roji'i yang bernama fulan si fulan, seperti itu. Terus untuk cerai talak sendiri ini mengalami banyak resiko yang harus dihadapi. Kenapa kok saya bilang katakan resiko? Resikonya sangat besar dulur. Yang pertama, satu, dulur apabila laki-laki menceraikan istrinya akan menghadapi nafkah-nafkah atau kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai aturan syariah maupun sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti contoh, dulur akan menghadapi yang namanya hak-hak yang harus dipenuhi seorang suami atau mantan suaminya kepada mantan istrinya. Salah satunya adalah harus memenuhi kewajiban memberikan nafkah idah, nafkah yang biasanya diberikan selama proses perkawinannya. Itu seorang suami kan kewajiban dalam rumah tangga kan memberikan nafkah setiap bulan. Itu setelah putusan perceraian tetap akan memberikan nafkah idah setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut. Setelah itu baru tidak apa-apa, bebas, tidak dikasih, tidak masalah. Tapi dulur juga harus berhadapan dengan nafkah hadonah. Apabila anak dari dulur-dulur ini masih di bawah umur, atau masih belum mandiri, atau masih belum dewasa, dulur akan menghadapi yang namanya nafkah hadonah atau nafkah asuh. Jadi diberikan kepada anaknya sesuai kemampuan, walaupun tidak juga sesuai kemampuan. Nanti tergantung pemeriksaan di pengadilan, dulur pekerjaannya apa, gajinya berapa, setiap bulan biasanya berapa, seyogianya berapa, dan lain sebagainya. Itu nanti saya terangkan. Setelah memenuhi nafkah idah, nafkah hadonah anak. Setelah itu kalau anaknya 3, anaknya 2, anaknya 1, ya dikali aja 1 juta katakanlah nafkah hadonah anak setiap bulan, ya dikali 3 diberikan setiap bulan sampai anak-anak itu betul dewasa atau mandiri. Seperti itu.
Terus juga dulur akan menghadapi nafkah madaniyah, nafkah terutang. Apabila dari pihak termohon atau istri dulur atau istrinya atau termohonnya mengajukan nafkah madaniyah, adalah nafkah di mana nafkah terutang itu dahulu selama pernikahannya ada yang berapa bulan, berapa tahun tidak dinafkahi atau kurang nafkahnya, itu namanya nafkah terutang atau madaniyah. Itu harus diberikan ya. Jadi dulur kalau cerai talak, mentalak istrinya harus memenuhi unsur-unsur seperti itu, harus memenuhi kewajibannya seperti itu, harus diberikan saat mau mengucapkan ikrar talak. 1. Memberikan nafkah idah, berapa hitungannya nafkah idah selama 3 bulan. Memberikan nafkah madaniyah, dihitung 1 bulan dari nafkah ditambah, dihitung lagi madaniyah, dan itu harus dipenuhi semua kalau dulur mau bercerai dengan istrinya ya. Itu nanti tergantung fakta di persidangan, pemeriksaan di persidangan, dan si pihak termohon atau pihak istri harus bisa membuktikan semuanya itu. Kalau repotnya kalau si pihak suaminya tidak bekerja sebagai karyawan atau bukan pegawai atau bukan yang tidak mempunyai gaji tetap, itu yang kesulitannya dari situ. Nah, pembuktiannya juga agak susah, berapa yang harus diberikan, kadang diberi, kadang tidak diberi, kadang gini dan lain sebagainya. Itu yang susah, kadang-kadang tergantung hakim nanti yang memutus berdasarkan keyakinan dan berdasarkan saksi-saksi maupun alat bukti yang sudah diperiksa di pengadilan. Seperti itu ya dulur ya. Nah, kalau sudah setelah dari proses persidangan yang pertama, persidangan kedua, mediasi, adanya datang, ini kita beri contoh ya, kalau dua-duanya datang, adanya jawaban, adanya replik, adanya duplik, ada pemeriksaan saksi dari pihak pemohon maupun termohon, adanya kesimpulan dan putusan. Setelah putusan, biasanya hakim jangan senang dulu pihak suami ini atau pihak pemohon, tapi tetap menunggu yang namanya proses ikrar talak. Apa itu ikrar talak? Ikrar talak adalah mengucapkan di depan majelis bahwa saya sungguh-sungguh, saya bersumpah akan mentalak istri saya ya toh, yang bernama Fulan si Fulan, nah, Fulan binti si Fulan, dengan talak 1 roj'i di hadapan majelis hakim. Itu baru sah dan surat akte cerainya bisa diambil saat itu juga. Dan jangan lupa nafkah-nafkah yang hak-hak tadi harus diberikan pada waktu itu. Biasanya hakim akan menanyakan, apakah sudah siap dalam putusan kemarin, berapa juta, berapa jumlahnya, dan lain sebagainya. Kalau sudah diberikan dan sudah ada kesepakatan atau dan lain sebagainya, baru boleh mengatakan ikrar talak. Saya kira cukup sekian, cukup jelas. Itu ada cerai talak, yang kemarin ada cerai gugat. Dulu sekarang tahu, lebih baik jangan bercerai, karena Allah sangat benci atas perceraian. Cukup syukur setia kepada pasangannya, jangan mengkhianati perkawinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, subscribe, dan pencet lonceng. Oke dulur, tetap semangat, sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok hukum. Oh ya dulur, yang penting ya, sebetulnya bukan 3 tadi dulur. Saya mohon maaf tadi kelewatan ya. Jadi mulai dari uang pertama itu uang idah, ya uang nafkah tadi. Terus kedua itu adalah uang mut'ah dulur. Apa uang mut'ah itu? Uang mut'ah itu adalah uang hadiah. Jadi kayak dulur melakukan akad nikah, itu memberikan mahar, mas kawin, kiswah, dan seperti itu. Itu namanya uang mut'ah. Jadi dulur menghadapi uang idah, uang mut'ah, uang hadonah apabila dulur punya anak, terus uang madaniyah apabila dulur dulunya pernah
berutang dalam hal memberikan nafkahnya. Saya kira gitu. Jadi ada dulur akan menghadapi 4 sekaligus sebagai seorang laki-laki apabila mencerai talak istrinya. Uang idah, uang mut'ah, uang hadonah, dan uang madaniyah. Dan itu ditotal diberikan kepada si mantan istrinya kalau dulur mau bercerai. Nanti dalam putusannya harus diberikan sejumlah berapa, nanti tergantung hakim yang menentukan. Nah, seperti itu saya kira.